Oke, selamat datang ya kawan-kawan menonton video saya. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membacakan tentang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, itu disingkat dengan AHU ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disingkat Ditjen AHU adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di sini terdapat gambaran umum, susunan organisasi, kantor pusat, dan situs web dari AHU. Langsung aja ke sejarah daripada AHU ya. Pada awal pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Pembangunan tahun pertama era pemerintah Presiden Gus Dur, periode 1999 sampai 2004, dalam susunan kabinet yang ditetapkan, nama organisasi Departemen Kehakiman diganti menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen. Nama organisasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan diambil dari dan atau sebelumnya dipakai sebagai nama salah satu unit satuan eselon 1 pada Departemen Kehakiman, yaitu Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Hal ini berakibat kepada penentuan tujuan, visi, misi, rencana strategis, program kerja, dan pelaksanaan yang akan ditetapkan kemudian. Oleh karena itu, terjadi pengembangan dan pemekaran organisasi dan tata kerja secara menyeluruh baik di tingkat satuan kerja unit eselon 1, 2, 3, maupun 4. Dengan adanya nomenklatur yang sama antara departemen dengan unitnya, maka nomenklatur Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan harus diadakan perubahan. Pada tanggal 5 April 2000, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor M.03 PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan keputusan Menteri ini, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan dimekarkan menjadi 2 Direktorat Jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tingkat satuan unit eselon 1. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung posisi dan peran Departemen Hukum dan Perundang-undangan sebagai law center serta untuk meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat. Karena beban pekerjaan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan baik yang bersifat substantif maupun teknis sangat kompleks dan bervariasi. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
hanya akan menangani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan. Sedangkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan menangani dan melaksanakan tugas di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipilih karena mencakup tujuan dan sasaran, yaitu melaksanakan tugas terhadap pelayanan hukum pada masyarakat dengan mempertimbangkan teknis bahwa bidang pelayanan hukum yang terdiri dari Direktorat Perdata, Direktorat Pidana, Direktorat Tata Negara, dan Direktorat Hukum Internasional mencakup hampir semua bidang hukum secara umum. Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat 1 sekretariat dan 5 direktorat yang kedudukannya setingkat eselon 2. Penjabaran lebih lanjut organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan dari hitungan jumlah unit organisasi tidak mengalami perubahan. Namun dari segi substansi pelaksanaan tugas mengingat pertimbangan beban kerja dan fungsi daktiloskopi yang semakin meningkat, maka dikembangkan menjadi satuan organisasi setingkat eselon 2 direktorat. Hal ini tentunya amat berpengaruh terhadap unit satuan kerja yang berada di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Daktiloskopi diganti dengan Direktorat Teknologi Informasi. Dengan demikian, jumlah unit satuan kerja setingkat eselon 1 pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sama dengan sebelum adanya pemekaran. Hal yang baru adalah Subdirektorat Teknologi Informasi yang melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bidang teknologi. Oke kawan-kawan, itu adalah penjelasan singkat sejarah tentang AHU ya. Jadi fungsi AHU itu adalah di bidang administrasi hukum umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita ke web daripada AHU itu tersendiri ya. Apa fungsinya dan terdapat apa di dalamnya. Oke, langsung saja kita klik ke AHU Go ID. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat dari AHU Go ID ya, Dijen AHU online. Ini website Dijen AHU dan banyak tentang program atau apa-apa yang tertera di Dijen AHU ini ya, termasuk ada perizinan untuk AHU perkumpulan, AHU fidusia online, AHU perseroan terbatas ya, AHU pendaftaran notaris, AHU unduh data ya, AHU pesan nama badan hukum sosial, AHU yayasan, AHU badan usaha, AHU wasiat, PPNS, AHU kewarganegaraan, AHU kewarganegaraan, AHU legalitas apostil, AHU partai politik, AHU koperasi, AHU pemilik manfaat korporasi, MLA, panduan, balai harta peninggalan, AHU kurator dan pengurus, AHU perseroan perseorangan. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah untuk umum aja ya kawan-kawan, menengah ke bawah, yaitu AHU perseroan.
Nah, ini AHU perseroan, bagaimana isi di dalamnya ya. Jadi kita masuk aja ke AHU perseroan ya. Nah, di sini saya sudah masuk ya di akun saya. Ini untuk masuk ke akun seperti ini kita harus mendaftar dulu ya kawan-kawan. Sini selamat datang di AHU perseroan perseorangan. Nah, kita masuk saja di sini ya. Di beranda daftar transaksi, pendirian, perubahan, pembubaran, perbaikan buat laporan keuangan, riwayat laporan keuangan. Nah, di sini kita yang akan saya bahas tentang pendirian. Oke, kita klik pendirian ya. Nah, di sini sampai ke halaman pendirian, pendaftaran pendirian perseroan perseorangan. Di sini ada nomor voucher wajib isi, dan belum punya voucher klik di sini. Nama perseroan wajib diisi. Oke, kita langsung ya kawan-kawan. Kita langsung mengajarkan kawan-kawan cara membuat pendaftaran pendirian perseroan perseorangan ya. Ini di bawah Dirjen AHU ya. Kita sudah bisa mendapatkan NPWP dan hukum tetap ya tentang pendirian daripada perseroan perseorangan ini ya, karena di sini di bawah AHU ya, administrasi hukum dan hak asasi manusia. Oke, langsung saja kalau kita klik voucher ya kawan-kawan. Kalau kita klik voucher, kita tidak ada voucher dan belum memiliki voucher. Bagaimana kita dapat memiliki voucher? Untuk pengisiannya, bagaimana kita mengisi, memasukkan atau mendaftarkan nama perseroan kita ya. Kita pilih belum punya kode voucher dan klik di sini. Nah, di sini ya. Oke, klik di sini. Oke. Nah, di sini kawan-kawan ada beberapa pilihan ya untuk isian. Seperti ini pilihan dari kolom pertama ya. Ini ada badan hukum, perdata umum. Nah, kita pilih badan hukum. Di sini di kolom pertama isian kita isi badan hukum, karena ini kita perizinan di AHU-nya untuk perlindungan hukum. Dan kolom kedua diisi pendaftaran. Nah, kolom kedua diisi pendaftaran usaha mikro dan kecil, pendaftaran buka karya. Nah, pendaftaran pendirian perseroan perseorangan untuk usaha mikro dan kecil. Nah, pertama-tama masukkan nama kita ya. Sudah memilih dua kolom di atas, hukum dan pendirian perseroan usaha mikro kecil. Sudah itu kita masukkan email ya, dan nomor HP juga. Nah, di sini tertera bacaan di bawahnya bahwa kita harus membayar 50.000 ya ke bank dengan menunjukkan bukti pemesanannya. Nah, langsung saja simpan dan sambil menunggu settingannya biar keluar nanti ya.
Nah, ini sudah ya kawan-kawan. Ini sudah ada yang namanya berkas untuk di print untuk ditunjukkan kepada banknya nanti. Nah, kemudian cara pembayaran PNBP, BP ya maksudnya. Nah, ke bank-bank yang sudah ditunjuk. BCA juga bisa, di bank-bank swasta juga bisa. Semua bank bisa ya kawan-kawan. Sini ya. Di sini ditunjukkan cara maupun pembayaran lewat kasir maupun lewat banking ya, bank banking, Mandiri, BCA, BNI, nah, bank BJB. Banyak ya kawan-kawan bank yang ditunjuknya. Pos lembaga juga bisa. Banyak bank yang bisa membayar ini dari bank manapun termasuk TMB dan BCA juga ya. Nah, oke kawan-kawan, ini ada dari Bikin Aku ya, Direktorat. Nah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih telah melakukan pemesanan nomor voucher badan hukum item PNBP pendaftaran dan perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Berikut adalah rincian detail bukti pemesanan nomor voucher ya. Nomor voucher sudah ada, tanggal transaksi ya, tanggal berakhirnya. Jadi voucher ini hanya berlaku 7 hari ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lewat 7 hari akan melakukan pemesanan ulang ya. Dan di sini tertulis status belum bayar. Silakan download dan cetak bukti pemesanan nomor, kemudian melanjutkan pembayaran Anda pada bank, pos, lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN 3G untuk mengetahui status pembayaran. Silakan menggunakan menu cek nomor voucher. Apabila telah melakukan pembayaran tetapi status pembayaran belum bayar, dapat melakukan konfirmasi pembayaran pada menu konfirmasi pembayaran. Apabila masih terdapat kendala terkait pembayaran PNBP, dapat melakukan konsultasi terkait pembayaran PNBP pada menu konsultasi pembayaran. Nah, di sini bisa kita download. Nah, ya kan? Di sini ada pilihan download dan cara pembayaran. Kita cek dulu cara pembayaran. Nah, di sini pembayaran lewat tadi ya, lewat bank ya. Untuk cabang, outlet Bank BNI, teller ya, ATM Bank BNI ya. Di sini bisa dapat ya. Bisa ada keterangan ya, banking juga bisa. Mobil banking BNI bisa, BNI internet banking, personal. Ada dikasih web ya, ke web Bank BNI, e-bank BNI e-bank.bni.co.id ya. Terus ada namanya BNI Direct. Di sini ada bukti verifikasikan untuk biddingnya langsung. Kris BNI juga ada, misi pemesanan voucher atau bidding di masing-masing portal. PDC BNI juga ada. Terus yang bank berikutnya adalah Bank Mandiri ya. Nah, di sini ada keterangannya. Terus Bank Nobu juga ada ya. Tapi enaknya tinggal di print vouchernya, dikasih ke kasirnya aja ya teman-teman. Untuk kalau yang pertama-tama kali itu agak sedikit ribet ya kan. Jadi banyak pilihan, takut harus salah pencet. Silakan download bukti pemesanan ini ya, klik download. Nah, download tinggal kasihkan ke bank ya, seperti ini. Nah, sudah di download, tinggal download aja, kasihkan ke kasir bank.
Oke kawan-kawan, video part pertama untuk pendirian maksud saya video pertama untuk tata cara pendirian perseroan perseorangan ya sudah rampung. Saksikan ke video yang kedua ya kawan-kawan. Ini sangat bermanfaat ya kawan-kawan, akhir kata saya bilang sangat bermanfaat. Ini untuk pendirian usaha kecil ya, usaha kecil yang di usaha baru, gas yang bernama ya laundry ya, usaha marketing. Disitu akan di stem dari penghasilan berapa, dan pajaknya tidak terlalu besar ya kawan-kawan. Seingat saya ya, semangkat saya kalau tidak salah itu pajaknya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Jadi kita punya cara untuk melindungi perusahaan kita atau usaha kita ya, karena sudah terdaftar di AHU ya, Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan kita legal ya Pak. Kalau untuk seterusnya secara paten usaha kita harus ke notaris ya Pak. Ada beberapa berkas yang tidak bisa didaftarkan secara online, harus ke notaris ya. Dan ini hanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia, karena setiap pekerjaan itu perlu perlindungan hukum dan hak asasi manusia ya kawan-kawan, agar tetap terdata ya secara negara, data di negara. Karena ini pembayaran langsung ke rekening negara ya kawan-kawan, bukan rekening perusahaan atau pribadi. Pembayaran ini akan dibayar ke rekening negara ya, langsung ke rekening negara, rekening untuk negara, pendapatan negara ya. Banyak fungsi ini ya kawan-kawan, pendirian perseroan ini ya. Kalau kawan-kawan menganggap itu sepele, kawan-kawan sangat salah ya. Karena semua manusia itu perlu perlindungan hukum ya. Kalau kita tidak mempunyai data perlindungan hukum terhadap usaha perseorangan kita, itu pekerjaan kita kadang-kadang mengikuti daripada usaha perlindungan hukum dari perusahaan. Dan perlindungan hukum dari perusahaan itu terdaftar juga di AHU ya, itu satu namanya perlindungan hukum, tapi dipakai ramai, apalagi karyawannya jutaan ya. Perlindungan hukumnya satu yang dipakai banyak. Mending kita pribadi mempunyai perlindungan hukum, tapi dalam konsep sebagai karyawan swasta ya, tertera di situ sebagai apa, banyak pilihan, nanti akan dipilih ada 900-an ribu lebih ya, termasuk marketing juga ada di situ ya, marketing, pemasaran ya. Nah, konten kreator di situ juga ada pilihan. Jadi kalau kawan-kawan punya usahanya atau kontennya atau jalur marketingnya ya terlindungi oleh hukum secara sah, akan kawan-kawan daftar namanya di sini, pilih dengan nama-nama yang baik ya Pak, yang mempunyai 3 karakter. Contoh misalnya Samsudin broker sukses. Nah itu 3 karakter nama dan tidak bisa di bawah itu, dia harus memiliki 3 karakter nama ya, untuk daftar di Dirjen AI. Oke, part pertamanya agak kurang begitu jelas ya saya menerangkan, karena secara manual saja. Semoga bermanfaat. Lanjutkan video yang kedua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam lanjutan untuk